Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di MPI Future Insight. Ruang diskusi santai tapi bermakna untuk membahas karir dan peluang usaha untuk anak MPI. Nah, di episode pertama ini kita akan mengupas tuntas bagaimana perjalanan dari prodi ke profesi. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih. Aku Muhammad Abdillah Afifuddin dari Prodi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan angkatan tahun 2023. Nah, jadi hari ini aku nggak sendiri nih guys. Di samping saya ada narasumber yang luar biasa, yaitu Muhammad Thariq Zaki Habibi MPD. Beliau seorang alumni MPI yang sekarang aktif di bidang pekerjaan tenaga ahli riset Humas DPR RI dan sekaligus menjadi inspirasi banyak bagi mahasiswa MPI. Halo Mas Thariq. Halo Mas Apip, halo. Sehat Mas Apip? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Thariq kabarnya? Alhamdulillah nih, malang lagi dingin-dinginnya ya. Iya. Gak tahu kenapa, dingin banget tahu malam ini. Mandi Betul. juga tadi pagi. Aduh, dingin banget. Kalau siang panas ya Mas? Siang panas banget tapi Iya. airnya tetap dingin. Iya, seperti hatinya dia. Wow. Nah, sebelum itu kita kenalan sedikit nih narasumber kita. Beliau merupakan S1 dan S2 di MPI UIN Malang. Dengan berbagai pengalaman organisasinya, beliau sebagai pendiri komunitas magang DPR RI di Instagram, dan beliau juga menjadi relawan internasional dan ikut student exchange pada Februari 2025 lalu di Singapura dan di Malaysia. Betul. Nah, kemudian beliau itu juga ketua umum keluarga mahasiswa Banten dan ketua divisi bagian di BSO Dialogika Retorik pada tahun 2021. Nah, untuk pengalaman kerjanya, beliau itu menjadi koordinator tim riset Humas DPR RI pada Januari 2024 hingga sekarang. Betul. Dan selanjutnya akuisisi talenta kontrak di perusahaan pemerintah pada Februari 2024 hingga sekarang. Betul. Dan magang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2023. Nah, itu tadi sedikit informasi terkait narasumber kita hari ini selama masa perkuliahan hingga bekerja. Nah, hari ini kita akan membahas tuntas pengalaman kerja nyata dari dunia kampus ke dunia pekerja bareng Mas Thariq. Oke. Sebelumnya enaknya manggil apa nih? Mas, Bapak atau apa nih? Panggil sayang. Iya. Iya. Enggak dong. Panggil aku Mas aja kali ya. Oke, enaknya Mas ya. Oke Mas. Jadi gini, kan dari informasi yang saya dapat, Oke. Mas Thariq ini kan lulusan S1, S2 di Prodi MPI. Betul. Nah, jadi kenapa sih kok Mas Thariq ini milih MPI gitu? Sebenarnya cukup panjang ya guys perjalanannya, kenapa akhirnya bisa ngambil MPI. Tapi yang pasti dari perjalanan yang panjang itu akhirnya menemukan bahwasannya saya itu memang ternyata memiliki ketertarikan di bidang pendidikan. Alasannya di situ yang pertama. Setelah dari berbagai macam OBE atau Output Based Education yang sudah saya tempuh, karena yang perlu saya ceritain ini Mas Apip, saya ini sebenarnya lulusan pesantren dengan sekolah vokasi atau SMK ya. Masya Allah. Di bidang multimedia. Nah, dari segudang perjalanan dari sekolah multimedia tersebut, dari SMK tersebut, di situ saya menyadari bahwasannya wah, ternyata ada yang pengen saya kejar, yaitu ingin menjadi event organizer atau production house dan sebagainya macamnya ya, di bidang-bidang serupa. Nah, akan tetapi ketika saya sudah masuk perkuliahan di salah satu universitas, dan akhirnya di situ saya keluar mengundurkan diri karena balik lagi ya, ketika jati diri itu memanggil, akhirnya kita itu bisa mengetahui di mana sih sebenarnya apa sih yang kita inginkan kayak gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya memilih prodi MPI karena balik lagi ya, di pondok pesantren itu memang culture-nya yang dibangun adalah dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan itu otomatis kita kan, apalagi kan kalau teman-teman yang ada di pesantren itu kan teman-teman pasti bakal paham banget tentang gimana dinamika dunia
pondok pesantrenan kayak Iya, gitu ya. betul. Dan kalian tuh udah dan termasuk gue juga itu tuh udah kayak jadi apa ya? Second soul lah atau nyawa kedua gua gitu. Betul. Hidup di dunia pesantren dengan segala dinamikanya lah. Nah, dari situ akhirnya muncul keinginan baru. Akhirnya gua turn over untuk masuk ke dunia pendidikan. Nah, di situ akhirnya gua memutuskan untuk memilih MPI kayak gitu. Kenapa nggak jadi guru? Kenapa nggak jadi ini? Sebenarnya panjang juga ceritanya nih Mas Habib. Baik. Panjang juga ya sebenarnya Mas ya. Panjang. Cukup panjang. Nanti di luar mungkin bisa kita cerita-cerita kali ya. Mas Habib. Baik. Oke. Jadi kan sudah dijelasin ya Mas kenapa kok bisa milih MPI gitu kan. Panjang juga ya ternyata. Jadi selanjutnya nih gimana sih cara Mas Torik itu melihat MPI dan bagaimana cara Mas Torik itu memahami MPI itu sendiri? Karena jujur ya Mas, mungkin aku bahkan teman-teman di luar sana itu punya kekhawatiran tahu. Karena kan kayaknya berat ya, manajemen pendidikan Islam. Ada megang manajemen juga, Betul. pendidikan juga. Iya, Ya. ada Islamnya lagi. Kayaknya itu berat banget. Nah, gimana sih cara Mas Torik ini melihatnya gitu? Pertama Mas Apip yang perlu kita ketahuin bersama adalah kita nih sebenarnya kan jurusan manajemen pendidikan Islam. Iya. Pertama aku mau ajak teman-teman Mas Apip itu buat ngebedah dulu nih. Di MPI itu ada 3 kalimat utama di bidang keilmuan. Yang pertama ada manajemen, terus yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada Islamnya. Betul. Nah, kalau kita bedah ketiga komponen tersebut atau ketiga elemen keilmuan tersebut, itu kan pasti cukup complicated ya untuk kita pahamin. Nah, aku cuma pengen bilang untuk teman-teman yang masih ragu untuk masuk MPI. Pertama, MPI itu jurusannya nanggung banget, guys. Sumpah nanggung. Senanggung itu jurusan MPI. Wow. Kenapa nanggung? Ini sebenarnya jadi shock word ya buat teman-teman. Iya. Nanggung karena kalian itu ibarat kata masuk kuliah tapi nggak bisa fokus. Kalian tuh maunya apa sih? Manajemen, pendidikan atau di Islamnya? Iya, betul. Nah, tapi di sini gue bakal ngebedah gimana caranya kita tuh bisa lihat change atau opportunity-nya. Yang pertama, mungkin yang bisa kita lihat adalah dari MPI ini. Kita tuh pilih dulu nih fokus kita. Mau di manajemen kah? Mau di pendidikan kah? Atau mau di Islamnya yang pengen kita tekunin? Oke. Kalau di case gua adalah gua tuh pengen nekunin di manajemennya. Oke. Mungkin adalah mungkin 60% itu di manajemen, terus abis itu 30%-nya itu di pendidikan dan 10%-nya di Islam. Karena back to my journey adalah karena gue ini lulusan pesantren gitu ya. Oke, betul. Jadi gue pengen tahu gitu loh. Di pesantren itu kan kita kan belajar tentang teoritis, tentang keagamaan. Nah, gue tuh pengen tahu lihat realnya tuh kayak gimana sih kayak gitu. Nah, tapi untuk untuk ngebedah 3 elemen keilmuan tadi itu, kita juga harus tahu maknanya. Manajemen tuh manajemen apa yang pengen kamu pahamin, pengen kamu tekunin. Iya. Pendidikan ada. Pendidikan tuh mau pendidikan apa sih yang kamu tekunin? Karena setahu gue ada 3 sektor pendidikan yang ada gitu ya. Ada pendidikan formal, non formal, informal, dan Islam. Islam itu ya luas, kamu mau di mana gitu. Nah, mungkin yang bisa aku pahamin adalah dari pertanyaannya Mas Apip tadi itu adalah sebenarnya MPI ini adalah jurusan yang nanggung dan jurusan yang luar biasa. Oke. Kenapa? Kenapa coba Mas Apip? Kenapa nih, Mas? Coba Mas Apip pikir-pikir kira-kira kenapa nih? Kenapa ya kira-kira? Kenapa ya, guys? Sebenarnya MPI ini Mas Apip ya, kalau aku lihat itu jurusan yang sangat visioner dan strategik bagi orang yang bisa nge-package jurusan tersebut. Oke, paham ya sampai sini? Paham. Soalnya kenapa Mas Apip? Kalau kita hanya bermodalkan lulus kuliah, terus abis itu kita memamerkan gelar kita, SPD, udah jelas SPD itu orang luar tahunya itu SPD itu adalah menjadi guru. Ya, betul. Tapi orang-orang nggak pernah tahu dan nggak pernah mau buka pandangan mereka tentang manajemennya, Islamnya, pendidikannya, Islamnya. Betul. Nah, maka dari situ kan kita perlu beda dulu manajemennya nih apa yang pengen kamu kembangin. Setelah kamu kembangin, setelah kamu kembangin, kamu nanti bisa ngelihat dunia ini nih butuhnya nih manajerial tuh yang seperti apa sih, manajemen yang seperti apa sih. Tuh, kalau kalian konteksnya pengen jadi pegawai, otomatis kan di manajemen tuh ada yang namanya ini ya, top down, bottom up kayak gitu ya. Yeah. Terus sekarang juga ada lagi teori manajemen modern, itu namanya middle out.
Nah, kalian tuh harus bisa memposisikan diri kalian. Mungkin kalau teman-teman MPI di luar sana yang belajar tentang manajemen strategis, dulu itu dekan saya pernah ngajar di kelas saya. Terus dekan saya itu menjelaskan bahwasannya manajemen strategis itu intinya mengajarkan kita tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang taktik, formasi, dan posisi. Oke. Untuk melihat dunia zaman sekarang tuh, kamu tuh harus tahu dulu, kita tuh harus tahu dulu guys, tentang taktik kita, formasi kita, sama posisi kita, positioning kita. Betul. Ya ibarat kata kalau kayak main bola lah Mas Apip, mungkin Mas Apip juga pernah kali ya main bola. Pernah, walaupun dulu ya Mas. Iya, walaupun dulu. Nah, tapi back to the point bahwasannya memang MPI ini adalah jurusan yang nanggung dan jurusan yang sangat strategis dan visioner. Bagi orang-orang yang bisa memaksimalkan potensi dia melalui skill yang ada. Oke. Bayangin Mas Apip nih ya, bayangin Mas Apip. Ibarat kata nih Mas Apip fokusnya pengen di pendidikan. Oke. Terus kira-kira apa sih yang bisa ngedukung skill apa sih yang bisa ngedukung biar kamu tuh kita tuh punya uniqueness point sendiri gitu. Contohnya di sekarang ini kan perkembangan teknologi tuh udah maju banget ya. Betul. Kayak apa-apa itu setiap 2 bulan sekali, setiap 1 tahun sekali itu tuh kayak udah ada yang baru dan versi yang terbaru itu tuh bener-bener dari tanah ke langit gitu loh Mas Apip bahasanya. Nah, dari situ kan kita harus adaptif. Dan kita juga harus bisa, mungkin kalau teman-teman MPI itu nggak asing ya sama namanya SWOT kayak gitu ya. Sebenarnya kan banyak juga ya alat analisis kayak SWOT, PESTEL dan segala macam. Nah, mungkin kalian tuh ngelihat dulu nih, kalian tuh bikin roadmap dulu, kira-kira dunia ini sedang seperti apa, lingkungannya sedang seperti apa, dan perkembangannya itu seperti apa, kayak gitu. Baru kalian tuh bisa tahu gitu positioning, taktik kalian, formasi kalian, kayak gitu. Mungkin zaman sekarang juga orang nggak banyak yang ngeh kali ya. Dulu tuh orang itu mungkin kalau Mas Apip, mungkin kalau aku juga pernah lihat gitu salah satu guru aku itu tuh dia masuk ke kelas sendirian, nyalain kamera, terus ngajar sendiri. Berarti nggak ada muridnya nih Mas? Nggak ada muridnya. Wow. Itu 5 tahun yang lalu guru pondokku tuh pernah seperti itu gitu. Oke. Udah 5 tahun yang lalu kita tuh siswa-siswi SMK gitu ya. Itu tuh nggak ada yang ngeh, ngapain sih ini guru belajar sendiri kayak orang gimana gitu ya, kayak orang gila gitu kan. Tapi sekarang Mas Apip lihat, sekarang udah banyak orang yang jual course. Betul. Dan itu mahal banget loh, mahal. Kalian tuh bikin membership dulu ini segala macam, nggak ada yang tahu. Nah dari situ kalian tuh harus tahu dulu pakem kalian tuh pengennya di mana. Mungkin itu dulu yang bisa aku jawab. Wah, menarik sekali nih guys. Tadi yang Mas Tarik jelasin ini kan berat juga ya Mas. Ada manajemen, pendidikan juga, sama ada Islamnya lagi. Nah, dari ketiga bidang keilmuan yang sangat melelahkan itu, nah menurut Mas Tarik itu yang potensial buat kita semua untuk mahasiswa MPI itu apa sih? Oke, yang potensial. Pertama untuk cari tahu yang potensial, Pip, gue harus cari tahu dulu. Karena kan setiap orang tuh kan pasti beda passion. Iya, betul. Dan pasti setiap orang itu beda keinginan apa yang pengen dia kerjakan, atau cita-cita, atau ekspektasi. Dan itu juga bisa terjadi karena faktor dari dorongan keluarga seperti itu. Betul. Nah, untuk dalam pertanyaan ini, case-nya itu kita harus cari tahu dulu, Pip. Kita harus cari tahu dulu bidang kerja yang potensial. Oke, bidang kerja yang potensial. Balik ke kata-kata gue yang pertama, MPI itu jurusan yang nanggung dan jurusan yang strategik. Oke. MPI itu mobile banget guys. Demi apapun. Kalian tuh belajar apa sih mata kuliah? Mata kuliah di strata 1, strata 2 itu hampir manajemen, dan manajemen itu bisa diterapkan. Manajemen itu sama dengan organisasi kalau menurut gue ya. Menurut gue manajemen itu sama dengan organisasi atau company. Intinya kayak gitu aja. Pelajaran manajemen itu sama dengan belajar kita tuh tentang perusahaan, tentang bisnis, tentang government, tentang NGO. Kita tuh belajar semua gitu. Iya, betul. Gak cuma dari aspek pendidikannya aja. Dari manajemen tuh bukan manajemen kulit-kulitnya doang, tapi kita belajar gimana caranya teknik lobbying. Oke. Gimana kita caranya ngatur arsip. Gimana caranya kita komunikasi. Gimana caranya kita bangun kepercayaan sama stakeholder. Ya gak sih? Iya, betul. Terus gimana caranya, mungkin Apip juga nih sekarang bagian dari anggota HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi ya. Iya. Di sini juga mungkin jadi salah satu wadah Apip untuk akhirnya Apip punya kesempatan untuk bisa kita take podcast bareng yang mungkin gak Apip dapatkan di ruang-ruang
yang lain seperti itu. Iya, betul. Jadi bidang kerjaan yang potensial tuh apa? Contohnya Apip tanya deh ke gue, kira-kira apa sih? Misalnya Mas, aku pengen kerja di sini kayak gitu. Itu potensial nggak sih buat aku yang jurusan MPI? Coba kamu ada gambaran kayak gitu nggak? Atau mungkin dari teman-teman backstage yang pengen tanya juga gitu? Ada? Misalnya Mas Apip, oke, gini deh. Mas Apip punya cita-cita jadi apa? Kayaknya belum tahu ya, Mas. Oh, belum tahu. Paling enggak punya rasa keinginan atau kepincut pengen jadi apa kayak gitu. Kalau saya sendiri lebih ke fokus manajemennya sih. Fokus manajemennya. Betul. Manajemen yang seperti apa nih Mas Apip? Yang seperti apa ya kira-kira? Karena manajemen tuh luas banget. Hampir kehidupan manusia ini diatur dengan yang namanya manajemen. Betul. Mungkin misalnya Mas Apip nih ya, aku ambil contoh, atau misalnya Mas Apip mau jadi namanya food vlogger kayak gitu, nge-review makanan, boleh. Ya kan ya, misalnya kayak gitu ya. Boleh itu, Mas. Nah, di dunia yang serba cepat kayak sekarang ini Mas Apip, itu kan banyak banget, mungkin Mas Apip pernah lihat yang namanya hook, yang pernah lihat gimana caranya kita itu nge-explain tentang materi dari food yang kita review kayak gitu kan. Gimana caranya biar audiens itu bisa ketarik sama omongan Mas Apip. Betul. Gitu. Gimana caranya Mas Apip biar narik audiens seperti itu. Kurang lebih tarik-menarik seperti itu ya. Iya. Karena kan itu namanya engagement. Nah, adakah orang zaman dulu yang berpikir itu engagement? Kayaknya nggak ada nggak sih? Nggak ada nggak sih? Iya. Karena kan baru sekarang kan orang-orang Betul. akhirnya beramai-ramai untuk belajar. Gue pengen deh bikin hook yang menarik kayak gitu. Gue pengen deh ngajak audiens gue biar audiens gue tuh bisa ngerasain apa yang benar-benar gue rasain di tempat kayak gitu. Nah, Betul. itu semua tuh ada cara buat ngelolanya. Jadi maksud gue adalah sebenarnya kita itu masuk ke bidang pekerjaan manapun, kecuali bidang pekerjaan yang itu teknikal. Seperti misalnya lu jurusan MPI, gue jurusan MPI, tapi gue pengen jadi laboran di salah satu perusahaan kimia. Itu kan agak jauh ya kayak gitu. Jauh banget kalau itu, banget Mas. ya. Iya. Jauh banget kayak gitu. Nah, itu kan agak jauh karena mereka kan punya principal education-nya, punya basic education-nya. Betul. Nah, kurang lebih kita tuh bisa masuk ke ranah-ranah manajemen yang seperti manajerial seperti itu. Mungkin kalau misalnya teman-teman di MPI itu pengen masuk bidang pekerjaan, mungkin bisa masuk ke HR atau talent acquisition atau dan yang lainnya, staff, GA, general affair. Ya, tapi teman-teman harus mulai ngerangkak dari bawah dulu kayak gitu. Oke. Itu kalau di Indonesia seperti itu. Keren banget ya, ternyata lulusan MPI itu nggak hanya bekerja di lembaga pendidikan saja ya. Betul. Nah, dari seluruh cerita Mas Tarik ini kan pasti ada fase yang untuk memahami kebutuhan kerja dan peluang kerja. Nah, pada saat di fase itu, yang Mas Tarik lakuin itu untuk bisa adaptif sama perkembangan dunia kerja yang dulunya mahasiswa yang masuk kelas sampai masuk ke ruang kerja. Nah, kayaknya aku sendiri tuh bayangin tuh hektik banget gitu loh, Mas. Nah, gimana sih menurut Mas itu? Jadi sebenarnya gini teman-teman, kita juga harus lihat lingkungan di luar kita sekarang saat ini. Itu memang lagi banyak banget angka pengangguran. Iya, betul. Yang bisa aku kasih advice untuk diriku dan buat teman-teman kayak gitu ya. Itu yang pertama adalah ketika kita lulus, turunkan semua ego kita. Oke. Karena orang baru lulus tuh egonya tinggi banget Mas Apip. Tinggi banget. Apalagi zaman sekarang kan, Mas? Apalagi zaman sekarang. Betul. Dan bener banget gitu ya. Ada masa-masanya dimana lulusan strata 1, strata 2 itu benar-benar mereka tuh akhirnya jadi orang yang kayak bengong dulu gitu bahasanya. Bengong dulu setelah lulus. Nah, di fase-fase itu yang gue lakukan adalah memang gue juga sama seperti teman-teman yang lain gitu. Gue bengong, gue berusaha untuk cari informasi, gue berusaha untuk nge-reach gitu kira-kira apa aja nih yang bisa gue kerjakan seperti itu. Tapi balik lagi, everything kalau kamu pengen dapetin apa yang kamu pengenin, itu kamu harus totalitas banget. Oke, sekarang banyak banget misalnya Pip, kalau dari kasus mungkin seumuran gue ya, gue kelahiran 2002. Nah, itu banyak banget orang-orang yang baru lulus, akhirnya mereka itu download
beberapa platform job seeker Oke. gitu ya. Kayak misalnya segala macam ya, sekarang kan udah banyak, ada G, ada masih banyak lagi tuh, ada K Oke. gitu kan ya. Ada G, ada K kayak gitu kan. Oke. Nah, itu kan akhirnya mereka tuh akhirnya setiap malam, setiap waktu, setiap ada waktu renggang, itu dia lamaran cepat. Lamar. Tapi mereka nggak liatin requirement itu seperti apa. Oke, betul. Nah, itu yang sangat disayangkan. Aku nggak pengen nyalahin teman-teman di luar, tapi memang juga kondisi negara kita ini juga lagi kacau banget kalau aku lihat ya. Banyak banget loh angka pengangguran gitu banyak banget, dan menurutku pemerintah belum bisa ngebuat pekerjaan lapangan pekerjaan yang besar seperti itu. Ya sangat disayangkan kayak gitu, karena katanya Indonesia ini kan bonus demografi, tapi kok prit gitu kan. Nah, tapi itu fakta teman-teman. Kita harus sadar juga. Dan dari situ kan akhirnya kita belajar. Oke, kalau misalnya dari situ kan mungkin balik pertanyaan yang tadi juga bisa masuk ya. Gue pengen deh bikin usaha kayak gitu. Tapi gue pengen dapet cuan, tapi ya gue mungkin bisa kerja freelance, atau mungkin gue bisa internship, atau mungkin gue bisa bikin produk digital seperti apa yang lagi hype sekarang gitu kan ya teman-teman. Ibu-ibu, emak-emak, itu semua tuh beramai-ramai bikin produk digital. Dan itu bener-bener ngedorong gue buat kayak lu sadar kayak gitu. Ini dunia ini semakin berkembang tuh cepat kayak gitu. Lu kalau nggak mau adaptif, lu nggak mau paham, ya dunia bakal ninggalin lo kayak gitu sih. Nah, mungkin yang dikhawatirkan sama teman-teman di sana ya Mas. Ini. Jadi skill apa sih yang harus dipersiapkan dari sekarang atau mungkin dari sejak bangku kuliah gitu loh? Oke, untuk skill gue boleh buka catatan gue nggak? Oke, soalnya karena gue kemarin itu bener-bener kayak nganalisis gitu loh, mungkin dari diri gue sama yang dunia butuhkan sekarang saat ini. Wow, keren. Yang pertama itu mungkin teman-teman gak asing sama yang namanya berpikir kritis dan berpikir sistematis. Oke. Zaman sekarang tuh lucu banget Mas Habib. Banyak orang yang akhirnya mereka membanggakan gelar yang mereka punya. Iya, betul. Tapi akhirnya ketika ditanya tentang satu hal yang basic aja tuh mereka bahkan masih gak secepat itu kayak gitu. Dan mereka tuh nggak bisa ngelogikal atau nggak bisa nyusun di kepala mereka tuh. Mungkin mereka bisa nyusunnya, tapi nggak bisa ngomongnya. Betul. Nah, menurut gue adalah yang pertama itu harus berpikir kritis. Berpikir kritis. Terus yang kedua itu kita tuh harus bisa memiliki kemampuan yang namanya digital literasi. Kenapa digital literasi? Kalau kita lihat teman-teman di luar sana, itu hanya sebatas masih penikmat aja. Contohnya deh, mungkin teman-teman yang ada di backstage ini mungkin punya TikTok. Mungkin Mas Habib juga punya TikTok. Bukan mungkin lagi Mas, kayaknya semuanya udah punya TikTok. Mungkin kalau senggang buka TikTok, buka ini. Nah, kita tuh masih sebatas hanya memainkan aja, menikmati aja. Tapi kita nggak pernah mau cari tahu. Kok bisa ya? Gua ngeklik makanan terenak di Malang, keluarnya makanan terus. Iya, betul. Nah, dari situ kan akhirnya kita ada kemauan untuk belajar. Nah, sebenarnya yang gue aplikasikan di MPI ini adalah pendidikannya. Di poin P-nya, MPI-P-nya itu adalah belajar berkelanjutan. Jangan pernah never stop learning lah pokoknya. Itu yang akhirnya gue sebenarnya nggak nyesal masuk MPI kayak gitu. Gue nggak nyesal masuk MPI karena yang gue pikirkan adalah di ketiga aspek itu tadi. Itu tuh ada poin-poin yang bisa ngedorong diri gue kayak gitu. Misalnya ini agak lebar sedikit tapi it's okay ya. Jadi kayak misalnya gue pengen punya fokus di bidang manajemen. Ketika gue udah fokus, gue diingatkan dengan P-nya MPI itu, pendidikan. Lu kalau udah fokus ya jangan lupa belajar. Jangan lupa naikin skill lu, upskilling gitu loh. Sekarang tuh udah banyak platform kayak si C kayak gitu, kayak si S kayak gitu, kayak si R. Kan dari situ kan kita bisa belajar ya, bisa upskilling. Terus habis itu setelah kata P itu tadi, setelah gue fokus di manajemen, jangan lupa yang sama yang namanya I, agama. Jangan pernah tinggalkan agama. Nah, itu sebenarnya ada poin-poinnya sendiri. Tapi balik lagi kita ke laptop nih, kita bakal bahas tentang skillnya. Terus habis itu yang ketiga Mas Habib, ada adaptif sama fleksibel. Wow.
Gimana itu, Mas? Oke. Kalau kita tuh harus adaptif. Yang gua maksud di sini adalah adaptif. Oke? Adaptif di sini kan dulu kan kita contoh nih Mas Apip ya. Dulu kan kita belajar tuh cuman bisa dapat dari ruang-ruang kelas kan. Oke. Ruang kelas di keluarga, di rumah diajari sama ayah, sama bunda. Terus mungkin di sektor non formal kita bergaul sama teman, main sama teman, ngobrol. Tapi itu sekarang tuh udah ada juga loh. Kayak misalnya kita take podcast kayak gini. Ini bisa dibilang sama yang namanya adaptif sama fleksibel nggak? Betul. Iya kan? Iya. Karena sekarang tuh udah banyak banget gitu loh media-media atau platform yang akhirnya menyediakan kita untuk kita tuh bisa bereksplorasi. Kita tuh bisa ngisi, kita tuh bisa cari niche kita. Iya, iya. Niche kita tuh mau di mana sih? Mau di makanan, mau di pendidikan, mau di manajemen, atau kita mau dakwah di sini kayak gitu. Oke. Nah, Tech Podcast ini adalah salah satu contoh yang dimana ini tuh menjadi platform buat kita tuh bisa beradaptif sama fleksibel kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya di zaman sekarang ini, teman-teman, juga banyak banget teman-teman akhirnya yang berusaha untuk mengembangkan diri sendiri tanpa mengajak orang lain atau berkolaborasi. Mungkin komunikasi itu adalah jalan pertamanya, kolaborasi itu tindak lanjutnya. Oke. Aku sih mikirnya kayak gitu, menyederhanakannya seperti itu. Kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang, kenapa sih nggak kita ajak collab gitu loh? Kayak misalnya kita sama-sama tahu, oh ternyata dia memang punya skill di bidang tertentu. Kenapa sih nggak kita ajak komunikasi, terus nggak kita ajak kolaborasi gitu loh? Sampai akhirnya memberikan sesuatu yang bermanfaat. Nah menurut gue di zaman sekarang tuh kita harus bisa berkolaborasi dan berkomunikasi. Atau komunikasi dan kolaborasi. Itu menurut gue udah jadi poin yang sangat men-trigger anak-anak sekarang kayak gitu loh. Karena balik lagi ya, kemajuan teknologi itu juga pasti punya banyak negatif poinnya. Betul. Mungkin ya teman-teman ngerasa ngapain gue main bola lagi sama teman gue, mending gue di kamar scroll si T kayak gitu, scroll si E, atau mungkin gue lihat story si dia kayak gitu, ngelihat story dia sama yang crush lain gua. gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya ya gimana ya? Jadi ya poin yang menarik kayak gitu loh. Jadi kayak ya kita tuh harus mau balik lagi ya, dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang, by advancement technology right now, itu tuh harus bisa menjadi momok baru kita untuk akhirnya kita tuh bisa keluar rumah, keluar dari zona nyaman, ketemu sama orang yang gak kita kenal, kita ajak ngobrol kayak gitu loh. Terus kita kerja bareng gitu loh, kolaborasi kayak gitu. Nah menurut gue itu jadi poin yang menarik gitu loh, karena mungkin banyak banget ibu-ibu, bapak-bapak, atau ayah bunda atau segala macam, papi mami. Oke. Itu akhirnya kok anakku kok dia di kamar aja, nggak pernah mau main kayak gitu. Nah itu kan juga jadi kayak punya kekhawatiran sendiri. Jadinya yang ngerasain dampak buruknya kemajuan teknologi sekarang ini itu nggak cuma anaknya aja bro. Jadi yang ngerasain itu ya orang tuanya ngerasain gimana sih caranya belajar parenting. Betul. Di era yang digempar-gempur sama kemajuan teknologi ini kayak gitu loh. Sedangkan anak kalau nggak dikasih Cocomelon ya udah nangis kayak gitu. Iya betul. Ya kan, nggak dikasih tayo udah nangis kayak gitu. Nah jadi akhirnya semua stakeholder, semua elemen itu akhirnya perlu bersinergi, perlu berkolaborasi, perlu sama-sama belajar lagi, perlu sama-sama kita itu menyadari bahwasannya reality zaman sekarang itu ya seperti ini. Kayak gitu. Nah terus habis itu Mas Habib. Oke. Ini mungkin juga buat teman-teman secara di rumah ya, tapi mungkin khususnya buat mahasiswa, buat teman-teman Mas Apip, buat teman-teman yang ada di backstage, itu pelajari yang namanya data literasi, teman-teman. Ya, pelajari yang namanya data literasi. Karena menurut gue data literasi itu menjadi poin penting di zaman sekarang gitu. Betul. Karena zaman sekarang tuh udah banyak banget platform survei kayak gitu. Udah banyak juga NGO akhirnya yang melakukan survei, melakukan riset tentang misalnya contohnya minat baca seperti itu. Nah kita tuh kalau ngomong tuh harus pakai data kayak gitu. Data literasi. Pastikan data literasi kita tuh meningkat lah. Ya mungkin sesimpel kayak, oh gue lagi renggang makan siang, gue pengen tahu deh makanan apa sih yang terfavorit angka statistiknya di Indonesia ini saat ini. Orang-orang tuh lagi suka makan apa sih kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Nah terus mungkin yang terakhir itu ada yang sangat simpel. Perhatikan detail kecil. Detail kecil. Oke. Ya, you harus bisa manajemen waktu, lu harus bisa adaptif sama perubahan, lu juga harus bisa
memikirkan gimana strategi diri lo ke depan, plan A, plan B, plan C, plan Z, sampai plan Z tuh ya. Lo harus bisa tahu di situ. Kalau misalnya gue gagal jadi food blogger, gue harus jadi apa nih, kayak gitu. Misalnya gue gagal misalnya gue gagal pengen kerja di bidang manajemen, gue harus ke bidang yang mana ya, pendidikan kah atau di Islamnya, kayak gitu. Seperti itu sih, Pip. Gitu. Keren banget sih. Jadi intinya yang dipersiapkan itu memahami diri sendiri dulu nggak sih, Mas? Iya, semuanya tuh berawal dari diri kita sendiri. Iya, betul. Iya. Kalau Oke, menurut Mas Torik nih ya, mungkin teman-teman di luar sana ini banyak yang bingung banget kan. Setelah S1 ini lanjut S2 apa langsung bekerja sih gitu? Oke. Sini juga udah gue buat tentang consideration point-nya. Oke. Yang pertama, semuanya teman-teman itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kalau kalian mau lanjut S2, kalian mau langsung kerja, kalian tuh punya yang namanya plus point sama negatif poinnya. Oke. Dan nanti di akhir gue bakal jelasin tentang consideration point-nya. Oke. Yang pertama, bagi teman-teman yang ingin atau ternyata misalnya aku Mas Torik kurang puas nih sama mata kuliah di S1. Oke. Tapi aku juga udah ngobrol sama orang rumah, ternyata aku masih bisa mampu dari secara finance, material, dan secara kapasitas aku tuh ternyata aku masih mampu. Kamu lanjut S2. Kamu lanjut S2 kalau kamu ngerasa poin-poin itu udah aman atau udah checklist. Iya, betul. Kamu lanjut S2. Tapi kalau misalnya karena teman-teman ini tuh jadi hal yang fenomenal banget gitu loh di zaman sekarang, kontroversial banget. Betul. Karena menurut gue akhirnya banyak orang-orang yang secara material, secara kapasitas, secara pemikiran itu ternyata dia mampu untuk S2. Akhirnya tapi dia nggak melanjutkan S2. Menurut gue sangat sama kayak sayang banget gitu loh. Kenapa sih lo nggak lanjut S2 kayak gitu? Betul. Tapi teman-teman, gue juga sangat membuka mata bahwasannya memang keadaan ekonomi kita di Indonesia saat ini juga itu kan nggak bisa kita justifikasi, nggak bisa kita judgement seperti itu. Nah, yang pengen gue bilang adalah kalian analisa dulu nih keluarga kalian tuh kira-kira gimana, apakah masih mampu? Kalau kalian yang pengen jalur dari beasiswa dari orang tua ya. Terus habis itu terus kalian juga harus bisa terbuka. Kalau misalnya kalian ternyata memang belum mampu, terus habis itu secara kapasitas kalian masih bisa, coba cari info beasiswa. Betul. Di beasiswa ini kan, di Indonesia ini kan beasiswanya masih kayak kita tuh fokus dari LPDP, BIB, unggulan, beasiswanya Bank Indonesia. Betul. Kayak gitu. Coba kalian men-trigger diri kalian, gue pengen cari yang di luar negeri. Kalian browsing, kalian searching, kalian cari tahu, kalian look up, lihat informasi, pasti kalian bakal nemuin gitu. Karena tuh opportunity tuh pasti ada kayak gitu loh. Betul. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau kalian mau langsung kerja, itu juga sama sekali nggak apa-apa. Jadi semuanya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya. Kalian tuh pilih aja. Tapi ya mungkin tapi ya mungkin yang perlu dinilai adalah aspeknya ketika kita ingin langsung bekerja, otomatis kan kita akan mendapatkan karir, akan mendapatkan gaji yang lebih awal daripada teman kita yang melanjutkan S2. Gitu ya. Mendapatkan karir yang lebih awal, mendapatkan pengalaman yang awal. Nah, aku juga mau bilang gue juga pengen bilang kalau misalnya teman-teman itu memang merasa di S1 itu sudah memiliki pengalaman, pengetahuan yang cukup, dan akhirnya sangat greget pengen masuk ke dunia pekerjaan, ya silakan dilanjut aja masuk ke dunia pekerjaan seperti itu, Mas Apip. Jadi ini tuh menurut pandangan teman-teman nggak sih, Mas? Kalau mau lanjut pendidikannya lebih tinggi bisa lanjut ke S2. Kalau misal atau ada peluang karir yang lebih fleksibel setelah S1, bisa juga nih teman-teman langsung terjun ke dunia pendidikan. Pekerjaan. Tipe ya, guys. Nah, tapi dari situ juga kan akhirnya kita bisa ngelihat, Mas Habib. Yang pertama, kalau misalnya kita punya tujuan karir dan kita nggak terlalu terburu-buru dan kita tidak ingin cepat-cepat, mungkin S2 itu bisa menjadi jawaban. Terus abis itu kalau misalnya kita masih punya keinginan atau minat dan passion yang lebih, itu mungkin kita bisa lanjut S2. Nah, tapi kalau kita itu punya
kebutuhan finansial yang mendesak, Betul. itu aku lebih menyarankan teman-teman untuk langsung kerja gitu, seperti itu. Terus yang terakhir ada, kalau misalnya kalian punya keterampilan tadi ya, punya keterampilan yang udah cukup, itu kalian juga bisa langsung kerja kayak gitu. Karena balik lagi, reasonnya itu ada di diri kalian, dan kalian yang tahu reasonnya, kalian yang tahu diri kalian, seperti itu. Oke. Jadi tidak usah dipaksakan gitu ya Mas. Iya. Nah karena juga kan Mas Habib, kita juga harus lihat kan isu yang terjadi atau permasalahan yang terjadi di negara kita. Salah satunya tuh ada tentang ya lapangan pekerjaan yang masih sangat terbatas. Terus yang kedua itu ada tingkat pengangguran yang cukup tinggi juga. Terus yang terakhir juga ada lokernya ada atau enggak. Nah, itu juga kan jadi masalah. Itu yang paling penting. Mungkin yang bisa dilakukan sama teman-teman fresh graduate itu mungkin bisa ikut apa ya? Ikut seminar secara intensif itu. Ada namanya FGDP, Fresh Graduate Development Program. Terus ada juga namanya MT. Nah, mungkin juga teman-teman bisa masuk namanya Management Trainee seperti itu. Nah, gini, menurut Mas Torik itu penting nggak sih membangun networking itu? Nah, kalaupun penting, bagaimana cara membangun networking di dalam kampus itu? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih Mas. Gitu. Oke. Pertama yang aku punya pertanyaan lanjutan. Nah, networking yang di sini tuh yang dimaksud tuh networking di organisasi, networking secara person to person, atau networking yang seperti apa? Santai. Karena kan networking itu kan sebenarnya Mas Habib, itu kan banyak banget ya aspeknya. Kalian itu bisa networking itu kan sama organisasi bisa, sama orangnya bisa kayak gitu. Maksudnya organisasi itu sama kehidupan dalamnya ya, karena nggak mungkin lah gue bisa networking sama halo MPI kayak gitu, halo MPS, nggak mungkin, maksudnya gitu sama orangnya kayak gitu. Nah, yang bisa kita lihat adalah networking di sini itu adalah kalau misalnya kita person to person, mungkin teman-teman itu pasti tet gitu ya. Gue males nih nyari teman baru, nyarinya keuntungan doang, gue diprorotin terus katanya. Gue betul. Dia minta jajan terus apa segala macam. Bukan seperti itu ya maksudnya ya, teman-teman ya. Kalian balik lagi harus belajar profesional itu ya dari sejak bangku kuliah ini sebenarnya. Atau mungkin kalian tuh bisa belajar tentang profesional tuh ya mulai dari diri kalian kayak gitu. Ketika misalnya gini Mas Habib, gue ambil contoh aja. Misalnya Mas Habib punya hobi apa? Hobi makan sih Mas. Oke, Mas Habib punya hobi makan. Oke. Sedangkan aku tuh misalnya nih Mas Habib orang Malang gitu ya misalnya ya. Oke. Aku misalnya aku dari luar orang Malang nih. Oke. Terus habis itu aku tuh kita tuh sapa-sapaan di media sosial atau sosial media. Nah, terus gue nge-DM Mas Habib kayak gini. Mas Habib, gue pengen ke Malang nih, pengen main kayak gitu. Mas Habib bisa nggak sih kasih gue top 5 tempat makan terenak di Malang kayak gitu. Nah, itu sebenarnya juga kan networking dong. Oke, betul. Itu kan bisa dibilang sebagai networking. Karena Mas Habib itu, karena akhirnya gue tuh bisa punya teman di sini, terus abis itu teman gue tuh ngasih tahu gue, ngasih arah, ngasih direction gue. Oh, Mas, ternyata ada 5 tempat makanan terenak yang bisa dikunjungin nih sama Mas sama keluarga kayak gitu. Nah, itu kan salah satu bangun networking seperti itu. Bukan konteksnya yang Pip, gue lapar Pip, pengen makan gitu. Enggak kayak gitu, konteksnya bukan kayak gitu ya. Misalnya Papa Habib, aku minta uang dong. Enggak, bukan kayak gitu. Konteksnya bukan kayak gitu. Ya tapi balik lagi, transfer knowledge-nya lah yang pengen gue tekankan di sini adalah transfer knowledge-nya. Selagi Mas Habib paham tentang tahu tentang service atau hospitality restoran yang ada di Malang, misalnya contohnya tadi, itu kan jadi pengalaman buat gue juga sendiri gitu loh. Kayak gue jadi tahu gitu, oh ternyata di sini enak, dan gue akhirnya bisa ngasih tahu teman-teman gue yang bukan orang Malang, ayo datang ke sini, kita makan ke sini gitu kalau main-main ke Malang kayak gitu. Nah, terus habis itu juga kan kita juga harus lihat itu kan dari person to person. Kalau misalnya Mas Habib, tadi kan aku udah tanya sama Mas Habib nih tentang top 5 makanan terenak di Malang, tempat makan terenak di Malang kayak gitu. Nah, mungkin Mas Habib juga tahu misalnya aku orangnya suka baca buku misalnya kayak gitu.
tahu misalnya teman Mas Api juga bisa baca, jago banget baca buku dan udah banyak banget buku-buku yang udah ia baca kayak gitu. Mungkin Mas Api juga bisa baca, bisa nanya kayak gini, hey Rick kayak gitu. Nih gue nih baru banget nih baca buku, tapi gue tuh pengen masuk ke genre buku tuh yang education, tapi educationnya tuh education yang santai gitu. Okay. Lu bisa nggak sih ngasih rekomendasi gue kayak gitu? Atau misalnya gue tuh pengen punya pengalaman atau punya pengetahuan lebih tentang filsafat, seperti itu, tentang filsafat. Ada nggak sih rekomendasi bukunya kayak gitu? Oke. Nah nanti di situ kan kita bisa saling transfer knowledge. Bukan artinya kita yang kayak gitu ya teman-teman. Okay. Seperti itu sih Pip. Nah kalau ke organisasi Pip, itu juga beda lagi. Pertama, mungkin kalau ke organisasi yang perlu kita lihat adalah sebelum kalian masuk ke organisasi mahasiswa atau organisasi yang lain ya, kalian tuh harus paham banget sama namanya visi misi dari organisasi tersebut. Betul. Karena ketika kalian sudah menjadi anggota organisasi, kalian tuh harus bisa berpacaran dengan visi dan misinya. Oke. Dan kalian tuh harus bisa menelan dinamika yang ada lewat kerongkongan kalian sendiri. Okay. Jadi berkata ya lu udah masuk ya lu harus telan ludah lu sendiri lah kayak gitu. Nah intinya kayak gitu. Nah tapi ya budaya-budayanya itu juga mungkin bisa diadaptasi ya, budaya-budaya organisasi. Misalnya kita punya organisasi apa kayak gitu, ada budaya yang bagus misalnya contohnya, oh organisasi ini tuh punya budaya mereka tuh pergi ke kopian, pergi ke kafe teman-teman, terus mereka tuh bikin bunderan, terus saling baca buku, setiap orang dikasih waktu 5 menit, terus habis itu setelah 5 menit tersebut mereka tuh disuruh untuk menjelaskan ulang. Nah itu kan budaya yang bagus. Apakah kita bisa belajar lewat situ? Ya bisa. Oke. Oke, teman-teman, itu tadi tips-tips yang bisa kalian implementasikan sebagai mahasiswa untuk membangun networking. Jadi mungkin di sini yang nonton nggak hanya mahasiswa prodi NPI aja ya Mas. Jadi mungkin prodi lain bahkan atau fakultas lain atau bahkan universitas lain. Ya. Nah, banyak juga ya ternyata pembelajaran yang bisa kita ambil pada episode kali ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah jangan tunggu lulus baru bingung, tetapi rencanakan masa depanmu dari sekarang. Nah, sebelum penutupan nih Mas, mungkin ada closing statement gak sih dari Mas Thorik? Closing statement dari gue adalah sweet comes after sweat. Okay. Kemanisan itu akan datang setelah adanya keringat yang kamu kucurkan. Pastikan kamu di masa muda, kamu menghabiskan keringat kamu semuanya untuk dapat merasakan manisnya apa yang kamu inginkan. Thank you, gua Thorik. Oke. Nah, itu tadi closing statementnya ya guys. Jadi jangan lupa daftar prodi MPI di UIN Malang. Ya, shout out buat teman-teman MPI calon maba yang ada di luar sana. Selamat datang gitu ya. Selamat datang di jurusan MPI. Gitu. Oke. Terima kasih sudah dengerin. Jangan lupa follow dan ikuti podcast kami di episode-episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Masih bareng MPI Future Insight. Masa depanmu dimulai dari sini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.